Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Doa kami kiranya jemaat ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, menjalani aktivitas keseharian dalam bimbingan dan berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Kami memohon Roh Kudus memberi kami hikmat untuk bisa memaknai apa yang kami baca dan renungkan, dan memampukan kami untuk dapat mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami mohonkan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, saya akan berbicara dengan tema sebuah pertanyaan, merasa dikecewakan Tuhan. Bacaan saya ambil dari Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau saya ajukan pertanyaan, siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu menyiapkan dan merencanakan hal terbaik dalam hidup kita? Sebagai orang Kristen, kita akan angkat tangan dan mengatakan, iya, saya percaya. Namun, kepercayaan seperti itu, seringkali kepercayaan itu lebih tampak seperti sebuah harapan yang mengharuskan Tuhan, dalam tanda kutip, mengharuskan Tuhan bertindak sesuai dengan iman kita. Karena kita percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik, maka Tuhan, kita imani, harus melakukan apa yang kita imani. Dan kita seringkali tidak dapat menerima jika hal terbaik yang dipersiapkan Tuhan ternyata datang sebagai jawaban tidak atas doa kita. Kita menganggapnya, ini pasti sebuah kesalahan. Pada saat itu sebenarnya kita sedang memasang standar ganda, double standard, dalam memahami rencana terbaik Tuhan dalam hidup kita. Bagi kita, sebagian besar orang percaya, rencana terbaik Tuhan dipahami sesuai dengan apa yang kita harapkan dan doakan. Jemaat terkasih, saya mau katakan bahwa tidak ada yang sulit atau tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan untuk menjawab doa kita. Namun ketika Tuhan menjawab doa kita dengan tidak, hal itu harus kita pahami justru karena Tuhan merencanakan dan menghendaki yang terbaik untuk kita. Jadi mari kita sama-sama memahami bahwa visi kita terbatas. Penglihatan dan pengetahuan kita dibatasi ruang dan waktu. Jadi mari kita harus selalu mengingatkan diri bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencana kita. Merasa kecewa karena doa kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita? Tentu saja itu wajar. Karena kekecewaan tersebut menunjukkan seberapa besar kita menginvestasikan harapan kita, kesungguhan kita berdoa, dan seterusnya.
Tetapi kekecewaan itu seharusnya membuat kita kembali kepada Tuhan. Kita perlu bersekutu kembali dengan Tuhan dalam luka dan kekecewaan kita. Betul, tidak selalu mudah untuk menerima jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Terlebih jika jawabannya tidak. Tetapi kita dapat meyakini bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita dan Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10 kita dapati cerita bahwa Paulus berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali, meminta apa yang dia simbolkan sebagai duri dalam daging diangkat oleh Tuhan. Kiasan duri dalam daging itu tentu saja sebuah gambaran untuk menyatakan sesuatu yang menyakitkan, sangat tidak nyaman. Entahkah itu penyakit, entahkah itu seorang utusan iblis yang mengganggu pelayanannya. Jadi Paulus meminta, Tuhan, tolong cabut duri dalam daging ini. Dan jawaban Tuhan, tidak. Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku, karena justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan semakin nyata. Kita tidak tahu, kita tidak dapat melihat akhir cerita hidup kita atau orang-orang lain kita. Tentu saja kita selalu mendoakan yang terbaik buat keluarga kita, teman kita. Tapi mereka punya jalan cerita sendiri. Kehidupan mereka punya alur sendiri. Dan Tuhan punya rencana tersendiri buat mereka. Dan itu yang terbaik. Jadi kalau jawaban Tuhan tidak untuk setiap doa kita terhadap diri sendiri maupun anak, orang tua, pasangan kita, atau apapun yang kita doakan, percayalah, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dapat kita doakan atau pikirkan. Tuhan Yesus memberkati.